Semuanya ingin mundur dari persoalan ini. Sebenarnya kalau kita lihat, semuanya ingin mundur. Tapi yang jadi persoalan, momen. Karena kan kalau kita bicara mundur, kita harus punya alasan yang tepat. Dan saya kira dengan Bang Riki punya alasan itu adalah alasan yang mungkin dia dapatkan beberapa hari belakangan, dan itu harus kita hormati, kan begitu. Sehingga kalau kita katakan semua pihak ingin mundur, saya cuma ingin sampaikan satu persatu. Hingga detik ini saya tetap konsisten. Saya tidak ingin uang ini diserahkan kepada Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Rete semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu sehat-sehat saja. Amin amin ya robbal alamin. Baik, warga Rete semuanya, kabar terbaru terkait mengenai penasihat hukum PH-nya Tenopi atau PH Yayasan Tenopi. Itu kabarnya mengundurkan diri per tanggal 6 Januari ya, per tanggal 6 Januari 2025. Beliau mengundurkan diri terkait mengenai keputusan dari yayasan untuk mengalihkan dana donasi ke NTT yang bersama Kodensu juga. Untuk mengetahui berita kabar terkait mengenai itu, kita saksikan video yang berikut ini. Ini mungkin yang terakhir saya bicara tentang masalah Agus ya. Kalau berkaitan dengan risalah hukum silakanlah yang lain, tapi kalau masalah berurusan dengan Agus sudah capek saya ya. Karena untungnya juga nggak ada ya. Saya tahu bahwa apa yang disampaikan ini saya sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya yang tidak mengerti, tidak memahami hukum pasti akan merasa bahwa saya berpihak pada Agus, kan itu. Jadi begini rekan-rekan media. Apa alasan saya mundur? Saya sudah jelaskan kemarin. Alasan saya mundur bukan saya mau berpihak kepada Agus. Hingga detik ini saya tetap konsisten. Saya tidak ingin uang ini diserahkan kepada Agus. Ini biar tahu ini seluruh media. Tetapi kita harus patuh taat dengan hukum. Karena pada saat donasi itu dikumpulkan adalah untuk khusus perobatan mata Agus, bukan untuk Agus. Ini harus bisa dibedakan, berkali-kali saya katakan ya. Nah, ternyata di dalam perjalanannya terjadi miss dan lain sebagainya ya. Pengacara-pengacaranya juga memberikan argumentasi masing-masing sehingga terjadilah kekisruhan ini. Nah, kalaupun seandainya mau mengambil langkah, saya setuju banget ya. Seperti saya katakan terdahulu, mau dialihkan semuanya itu ke daerah NTT sana ya. Itu saya malah bukan senang lagi, berbahagia. Saya ini mantan Kapolda NTT. Oh, saudara-saudara saya di sana, saya 7 tahun bertugas di NTT loh. Bangga dong saya. Tapi saya harus jaga kampung saya. Ya, jangan NTT dianggap jadi buangan kotoran. Hanya dengan alasan mau memberikan bantuan, tapi dengan uang yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Lebih bagus kalau memang kau punya niat yang tulus, ya. Jangan ganggu-gugat nih, kasih uangmu ke NTT sana. Baru itu namanya gentleman. Ya, biar tahu rekan-rekan tuh, itu pro bono semua. Nggak dibayar tuh semua. Kalau yang satu lagi dibayar. Kami enggak, tapi kan nggak pernah berpikir mau dibayar enggak, karena kami tulus. Kami ikhlas, tapi jangan kangkangi hukum hanya untuk kepentingan. Saya minta datang ke rumah. Malam hari itu datang ke rumah, termasuk dengan pengacara dari Setara, Novi dan Gary. Saya ingatkan lagi, jangan lakukan tindakan itu. Kalau mau pengalian, sabar, tunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, supaya kita jangan maksud niat baik tapi menabrak undang-undang, menabrak hukum. Itu nggak benar, karena ada mekanisme. Nah, kalaupun saya katakan tadi harus seizin Agus, itu betul, bukan berarti saya mau ngasih sama si Agus, tapi karena itu adalah fonsnya pengobatan mata Agus. Dia harus tahu dong, kalau dia nuntut, kasih mau diobatin loh dengan yayasan, ternyata uangnya sudah nggak ada, terus siapa yang tanggung? Kan itu yang jadi masalah ya.
Makanya kalau bertanya tadi seperti itu porsi yang saya jelaskan kepada rekan-rekan. Nah, sebelum ditanya lanjut, saya akan posisikan kepada masalah Novi. Ya. Saya harus pisahkan antara yayasan dengan Novi. Karena Novi sudah langsung bicara pada saya. Kalau masalah Novi secara pribadi, kalau ada yang mengganggu ataupun menjelek-jelekkan dia, menjatuhkan dia secara pribadi, saya siap untuk membela dia dan tanpa dibayar. Itulah saya, kira-kira begitu ya. Jadi bisa kita pisahkan. Kenapa saya bilang kalau Novi melakukan terjadi apa-apa sama dia, karena dia di luar yayasan dia kan. Kalau dia dijelekin orang atau diapakan, saya siap membentengi dia. Tapi kalau yayasan, saya nggak mau, kalau sudah cacat hukum. Anda tolong netizen mengerti, saya mengajarkan edukasi hukum. Ya, bukan saya berpihak pada Agus, enggak. Aku nggak setuju juga dikasih sama Agus kok. Jangan dikira saya berpihak pada Agus, tidak. Tapi mekanisme hukum hormati, karena saya aparat penegak hukum, saya pengacara, saya mantan penyidik. Di depan mata saya terjadi kesalahan hukum, masa saya diamkan? Kira-kira gitu ya. Baik warga RT semuanya, itu tadi pernyataan dari Om Rizky Sitohang ya, penasihat hukum Yayasan Teknopi. Dia mengambil keputusan seperti itu hak beliau dan itu yang beliau lakukan. Semoga kasus ini tidak akan berlarut dan terus selesai. Ada lagi kabar terkait mengenai pernyataan Agus yang bahwasannya dia mengecam Kaudensu dan sebagainya. Udah nggak ngerti lagi itu apa ya Agus ya. Gus, kalau itu uangmu, itu uang hasil keringatmu sendiri ya, itu uangmu. Nah ini uang donasi Gus, uang donasi. Jadi para donatur itu mau membantumu karena dirimu sedang sakit, tapi bukan untuk berobat, tapi dirimu malah menyalahgunakan dana itu. Dana itu berasal dari para donatur. Donatur itu tahu dari mana? Dari Kaudensu. Kaudensu itu yang punya channel YouTube-nya. Mereka, para donatur itu tahu, tertarik atas podcastnya Bang Densu. Nah sekarang yang jadi beban mentalnya, yang supaya Kaudensu tidak hilang kepercayaan oleh para netizennya, keputusan yang Bang Densu lakukan itu sudah tepat ya, karena para donatur pun menyarankan supaya dana itu dari polling yang dibuat oleh Bang Pablo, supaya dana itu diserahkan kepada yang bermanfaat. NTT itulah yang lebih bermanfaat ya. Agus, lu jangan jumawa saat ini Gus. Ingat Gus ya, nanti setelah orang-orang yang dekatmu yang sekarang pada membelamu itu, yang sekarang lagi pada sibuk memframing dirimu, kapan saat akan meninggalkanmu. Nah hiduplah dirimu sendiri Gus, hiduplah dirimu sendiri ya. Sudahlah, ikhlaskan, sadar saja Gus. Agus, sadar aja sudah ya, ikhlaskan itu. Kalau dirimu mengikhlaskan itu, saya rasa masih banyak para netizen itu yang simpati dengan dirimu dan masalah akan lebih banyak membantumu ya, karena dirimu mengakui kesalahanmu dan mengikhlaskan dana donatur itu diserahkan kepada warga NTT yang sedang dalam musibah ya. Saya yakin kok orang-orang NTT itu pasti mendoakan dirimu supaya dirimu pun dimudahkan segala urusannya ya Gus. Jangan jumawa sekarang Gus, jangan sombong sekarang nih Gus, lo Gus ya. Di saat lo sekarang masih dibutuhin para netizen, masih dibutuhin media cetak, para dibutuhin wartawan. Oh, sampai lo lihat nggak tuh wartawan-wartawan tuh yang pada ngeluh lo dengan gaya lo datang ngelayat pakai kursi roda. Aja. Agus bukan lagi jalan ya? Bisa, tapi dia malas aja kayaknya mah. Dia suruh pakai lagi live pakai kuat aja. Pakai sekepot katanya. Nah, habis dia nanya ya. Enggak, maksud gua kan yang kena mata lu, Iya, mata betul. lu. Iya, pegel kali dia malas jalannya.
Syukur gitu aja. Ini siapa aja yang udah mulai les nih? Kayaknya Hana doang. Yang sakit matanya, kenapa nggak bisa jalan, Gus? Aduh, nggak sadar-sadar juga, Gus. Mau sampai kapan kau itu, Gus? Lihatlah nanti, Gus. Dimana viral nggak baik, pasti ujungnya nanti nggak baik juga, ya. Nah, gitu aja, Gus. Saya lebih baik ngebahas yang lain lah. Baik warga RT, ada lagi ya ucapan yang disampaikan oleh Bang Pablo ya terkait apa yang dilakukan oleh Bang Densu. Ya sudahlah, itu sudah berjalan. Hanya mendoakan semoga semua itu cepat diselesaikan. Tidak ada lagi berita yang terbaru. Cuman gambar-gambarnya, cuman berita-beritanya ini kayaknya agak-agaknya nih ada apa? Ada cerita terbaru lagi nih terkait mengenai FH ya. Jadi seperti itu. Baik warga RT semuanya, ini kali terkait mengenai Om Rizky Sitohang yang mengundurkan diri dengan alasan seperti itu tadi yang sudah dijelaskan di video beliau. Untuk besok kita lihat perjalanan Kodensu di saat memberikan bantuan ke NTT. Beliau membeli perlengkapan rumah tangga dan apa segala macamnya, sampai beliau luar biasa ketemu pemilik hotel yang salah satu donatur yang Kami dari pihak hotel, terima kasih Kodensu sudah pilih dan pindah di sini ya. Ini Ci Olive yang pilih hotelnya. Iya, Ci, istri saya. Terima kasih nih buat Ci Olive juga nih sudah pilih. Gak ikut Ci Olive-nya. Gak ikut. Ini makasih juga buat Ini sedikit oleh-oleh dari khasnya Flores. Wah, khasnya Flores nih, kopi nanti. Arabica. Khasnya Flores. Terima kasih bilang Mama ya. Iya, sama-sama Mama Iya. fansnya Kodensu. Wah. Podcastnya. Iya. Podcastnya. Iya, kebetulan Mama lagi pergi. Dan kemarin tuh Mama cerita kalau Mama tuh termasuk yang donasi ke Wah, Pak Agusnya. membantu Agus ya. Jadi itu aja untuk kali ini, membahas terkait mengenai pengunduran dirinya Pak Rizky Sitohang mengundurkan diri dari penasihat hukumnya Tenopi. Terima kasih untuk warga RT semuanya yang sudah mengikuti perjalanan cerita di akun ini. Mohon support dan dukungannya ya, supaya channel ini berkembang, supaya saya pun masih tetap semangat untuk memberitakan terkait mengenai hal-hal itu. Tolong dibantu dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, semoga yang like, subscribe, komen, dan share selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan rezeki, selalu Allah berikan kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ngopi. Udah habis berapa hari ini? 700 juta. Kita akan pecahkan uangnya. Dari kemarin kan belum jadi barang. Ya. Hari ini kita jadikan barang. Kita kosongin di toko. Wih. Terima kasih sudah nonton video Rete TV channel ya guys, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe.